Kenalkan, nama saya Rara Sitio, saya dari kelas Lorensius 9. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang surat dan biografi. Pengertian dari biografi. Biografi adalah teks yang berisi tentang kisah hidup seseorang berdasarkan fakta nyata yang disusun secara kronologis. Dan tujuan dari biografi yaitu memberi inspirasi, memberi teladan, dan mengenalkan tokoh. Jadi, biografi ini dibuat bukan sekedar untuk mengenalkan tokoh, tapi juga untuk mengambil pelajaran hidup dan motivasi dari kisah-kisah mereka. Struktur-struktur dari biografi. Yang pertama, orientasi atau pengenalan, di mana bagian ini memperkenalkan tokoh yang akan dibahas, termasuk latar belakang dan informasi dasar. Yang kedua, peristiwa dan masalah. Di sini menguraikan berbagai peristiwa penting, tantangan dan masalah yang akan dihadapi oleh tokoh. Yang ketiga, resolusi. Menceritakan bagaimana tokoh ini mengatasi masalah atau tantangan yang akan dihadapi. Lalu yang keempat, ada reorientasi. Bagian ini bisa berupa penutup yang menyimpulkan atau memberikan pandangan akhir tentang tokoh tersebut. Ciri-ciri dari teks biografi, yaitu menceritakan kehidupan nyata. Teks biografi ini didasarkan pada kisah nyata kehidupan seseorang. Lalu yang kedua, berfokus pada satu tokoh. Teks ini berpusat pada satu individu yang menjadi subjek dari biografi tersebut. Lalu yang ketiga, bersifat informatif dan deskriptif. Menyajikan informasi yang detail dan deskripsi tentang kehidupan tokoh tersebut. Lalu yang keempat, mengandung fakta dan sejarah. Mencangkup data dan peristiwa yang benar-benar terjadi. Lalu yang keempat, menyoroti prestasi dan kontribusi. Menjelaskan tentang pencapaian dan sumbangsi yang telah diberikan oleh tokoh tersebut. Kaidah kebahasaan pada teks biografi. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti orang, yaitu menggunakan kata ganti orang ketiga. Yang kedua, kata kerja tindakan atau verba material, yaitu menunjukkan aktivitas nyata yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Yang ketiga ada kata kerja pasif, yaitu untuk menekankan peran tokoh sebagai objek dari suatu peristiwa. Yang keempat ada kata sifat atau adjektiva, yaitu menggambarkan karakter, watak, atau sikap dari tokoh tersebut. 5. Menggunakan kata hubung atau konjungsi, menyusun urusan peristiwa secara kronologis maupun sebab dan akibat. Yang keenam, kalimat langsung dan tidak langsung. Di sini untuk menyampaikan ucapan atau pandangan tokoh. Jenis-jenis surat sebagai berikut. Yang pertama, surat pribadi, dipakai untuk teman atau keluarga dan bahasanya bebas. Yang kedua, surat resmi, digunakan untuk hal formal seperti sekolah atau instansi. Yang ketiga, ada surat niaga, dipakai dalam dunia bisnis. Yang keempat, ada surat dinas, berasal dari lembaga, pemerintahan, atau organisasi. Ciri dari surat resmi, menggunakan bahasa baku, formatnya sistematis, ditandatangani oleh pihak berwenang. Jadi, surat resmi mencerminkan kesopanan dan profesionalitas, jadi bahasa dan tampilan harus sesuai kaidah bahasa yang baik. Surat. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Berisi nama instansi, alamat, nomor telepon, dan logo lembaga. Fungsinya untuk menunjukkan identitas dari pengirim surat. Yang kedua ada tanggal surat. Menunjukkan kapan surat dibuat. Biasanya ditulis di sebelah kanan atas tanpa menyebut nama tempat lagi. Yang ketiga ada nomor surat. Digunakan sebagai kode pengarsipan agar surat mudah ditemukan. Yang keempat ada lampiran,
menunjukkan adanya dokumen tambahan yang disertakan, misalnya proposal, jadwal, atau daftar peserta. Yang kelima ada perihal atau hal, menjelaskan tujuan surat secara singkat, seperti permohonan izin, undangan, rapat, atau pemberitahuan kegiatan. Lalu yang keenam ada alamat tujuan, ditunjukkan kepada siapa surat dikirim, contohnya kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMA Bintang Timur, Pematang Siantar. Yang ketujuh ada salam pembuka, sapaan sopan sebelum isi surat, contohnya dengan hormat. Lalu yang ke-8 ada isi surat. Itu bagian-bagian utama berisi maksud dan tujuan surat. Yang ke-9 ada salam penutup, ucapan penutup atau terima kasih. Yang ke-10 ada tanda tangan dan nama terang, identitas dan jabatan pengirim surat. Surat adalah media komunikasi tertulis yang masih relevan sampai sekarang, terutama untuk keperluan resmi.